Hai anak-anak kelas 10, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Oke, kalau begitu langsung aja kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk umum fungsi kuadrat dulu ya. Jadi, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, sama seperti di persamaan kuadrat. Dengan syaratnya a, b, c-nya elemen bilangan real serta a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau b dan c-nya yang 0 gimana? Boleh, ya. Jadi kalau b-nya 0, c-nya 0 nggak masalah. Yang tidak boleh adalah a-nya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Ya, itu tidak boleh 0. Kenapa? Karena itu yang menandakan bahwa ini adalah fungsi kuadrat. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik. Jadi kita akan mengetahui cara untuk membuat, menggambar atau mensketsa grafik fungsi kuadrat ya. Kita langsung masuk aja ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, saya punya y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Nah, kita tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. A-nya sama seperti di sini ya. A-nya itu yang di depannya x kuadrat berarti 1, b-nya ini negatif 2, c-nya negatif 3. Berarti seperti ini. Nah, kalau sudah, kita butuh tabel bantuan ya. Kita butuh beberapa titik untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Caranya ambil aja nilai x-nya berapa aja, kalau tidak ditentukan berarti pilih sendiri ya. Asal nilai nanti kalian dapatkan y-nya itu tidak besar, tidak sampai ratusan atau ribuan. Pokoknya selama angkanya masih bisa digambar ya, masih bisa digambar di bidang kartesius, nggak apa-apa, dipakai saja. Oke. Nah, berarti caranya saya ambil x-nya negatif 1, masukkan ke sini. Berarti f dalam kurung negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan dikurangi 2 dikali negatif 1 dikurangi 3. Berarti negatif 1 dikuadratkan kan 1 ditambah 2, 1 tambah 2, 3 dikurangi 3, 0. Begitu juga yang f0, f1, f2, f3 dimasukkan ke sini. Dapatlah y-nya. Nah, seperti ini. 0, negatif 3, negatif 4. Dan begini ya. Kalau sudah, kita tulis dalam bentuk titik koordinat berpasangan x, y. Berarti negatif 1, 0, 0, negatif 3. Nah, seperti ini. Oke? Sudah berpasangan? Kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Kita langsung masuk ke gambar. Caranya adalah siapkan dulu bidang kartesiusnya, buat dulu sumbu x dan sumbu y. Kalian bisa pakai kertas kotak-kotak, bisa juga tidak kalau terpaksa. Lebih enak memang di kertas kotak-kotak ya. Kalian tidak perlu lagi mengukur. Kalau di kertas kotak-kotak kan sudah ada kotak-kotaknya, sudah ada yang sama, ukurannya yang sama. Nah, kalau pakai yang biasa berarti perhatikan skalanya. Kalau kalian pakai buku kotak-kotak, misalkan sumbu x ya, dari 0 ke 1 itu kalian jaraknya 2 kotak, berarti nanti 1 ke 2 juga 2 kotak, 0 ke negatif 1 juga 2 kotak. Nah, yang sumbu y-nya juga begitu. Tapi kalau kalian pakai kertas biasa, berarti misal 0 ke 1-nya setengah senti, berarti 0 ke negatif 1-nya setengah senti juga. 0 ke di sumbu y, 0 ke 1-nya juga setengah senti, 1 ke 2-nya juga setengah senti. Skalanya harus sama dalam satu bidang kartesius ya. Oke, kalau sudah, kalian tandai titik-titik ini yang kalian dapat. Kalian sudah dapat negatif 1,0, ditandai di mana, 0, negatif 3, begitu dan seterusnya. Tandai semuanya. Nah, kemudian dihubungkan, bukan menggunakan penggaris. Kita tidak membutuhkan penggaris dalam gambar grafik fungsi kuadratnya, kecuali untuk gambar sumbu ya, sumbu x dan y. Untuk
menyatukan titik-titiknya, tarik aja garis lengkung ya, gambarnya harus mulus. Jadi seperti apa sih gambarnya? Seperti ini. Nah, ini tadi negatif 1,0 di sini, 0, negatif 3 di sini kan, 1, negatif 4-nya di sini, kembali lagi 2, negatif 3, berarti naik gambarnya. Nah, dia dari turun, ada titik 1 di sini, kemudian dia naik, kembali naik ya, turun, naik lagi, begitu. Jadi gambarnya diusahakan mulus seperti ini. Maka dari itu tadi saya bilang tidak boleh menggunakan penggaris karena harus melengkung di sini, di ujungnya ini. Oke? Nah, ujungnya ini yang merubah, ini kan grafiknya turun ya. Dari sini kita lihatnya dari X paling kecil kan di sini. Nah, ini turun terus, sampai sini dia berbalik. Jadi grafiknya naik, nggak berhenti di mana. Nah, yang ini namanya adalah titik puncak. Kita simbolkan dengan P. Jadi semua grafik fungsi kuadrat memiliki satu titik, namanya titik puncak. Titik puncak ini titik yang membuat grafiknya dari turun menjadi naik, atau nanti dari naik menjadi turun. Ya, titik perbalikannya. Oke? Ya, jadi grafiknya ini berbentuk apa? Namanya grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Jadi namanya yang seperti ini, yang hanya miliknya fungsi kuadrat, itu namanya parabola. Nah, ini terbukanya kemana? Tahu terbuka itu dari mana? Dari sini. Ini kan grafiknya begini, ya turun, naik, gini. Nah, menghadapnya kemana ini? Menghadapnya ke atas. Nah, berarti terbukanya ke atas. Kenapa kok bisa terbuka ke atas? Jadi terbuka ke atas itu saat nilai A-nya, A itu adalah koefisien ya, bilangan di depan X kuadrat. Saat koefisiennya lebih besar dari 0, tadi kan A-nya 1 ya, lebih besar dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Oke? Ya, kita bisa tulis seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk grafik fungsi kuadrat apapun, mau fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5, fx2 sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1. Nah, pokoknya saat A-nya lebih besar dari 0, dia akan terbuka ke atas. Sudah pasti, ya. Oke. Kita lanjut ke diskriminan. Diskriminan rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC, tinggal masukkan nilai yang tadi, dapat 16. 16 ini bilangan apa? Bilangan positif kah atau negatif atau 0? D ini bernilai positif karena ini bilangan positif 16. Oke. Apa hubungannya, Bu, diskriminan dengan parabola? Jadi diskriminan ini menandakan bahwa parabola memotong sumbu X di dua titik. Jadi diskriminan ini ada hubungannya dengan sumbu X. Jadi saat diskriminannya positif atau diskriminannya lebih besar dari 0, dia akan memotong sumbu X di dua titik. Pasti, itu sudah pasti ya. Bagaimana dengan yang negatif, Bu? Nanti kita lihat ya. Oke, nah karena diskriminan ini menyebabkan memotong sumbu X di dua titik, maka adakah koordinat titik potong pada sumbu X? Ada dong. Yang ini tadi, negatif 1, X-nya negatif 1 dan X-nya 3, maka ditulisnya begini. Nah, ya, ingat ya, saat di sumbu X nilai Y-nya pasti 0 ya, maka yang ini 0, Y-nya juga 0 ya. Nah, kalau koordinat titik potong pada sumbu Y, ini sumbu Y yang ini, kalau pada sumbu Y nilai X-nya pasti 0, berarti titik potongnya, parabolanya memotong saat di mana? Di sini. Nah, saat dimen 3, berarti tadi X-nya 0, Y-nya negatif 3. Maka seperti ini. Nah, bagaimana koordinat titik baliknya? Titik balik itu, ya, titik di mana menyebabkan grafiknya, ini kan grafiknya kalau kalian lihat, kita selalu melihat dari X paling kecil. X paling kecil semakin ke sana kan, semakin ke kiri tuh X-nya semakin kecil ya, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, dari paling kecil itu turun
terus turun, berhenti sampai mana? Sampai di sini. Ada satu titik di sini menyebabkan grafiknya jadi naik. Nah, ini namanya adalah titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Nah, ini jadi tergantung penamaan aja, hanya masalah penamaan ya. Titik balik, titik puncak, titik ekstrim. Oke, kalau begitu nak, berarti ya titik balik ini berjenis apa? Minimum atau maksimum? Minimum itu maksudnya paling kecil, maksimum itu paling besar. Jadi kita jenis itu memperhatikan dari y-nya ya. Jadi saat saya ambil titik di sini, y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1. Saat di sini y-nya sama dengan 0. Makin ke bawah makin kecil, negatif 1. Di sini negatif 3. Di sini negatif 4. Terus ke atas lagi negatif 3. Ke atas lagi negatif 2, makin besar lagi. Nah, maka yang paling kecil hanya negatif 4. Wah, ada suara cicak ya, biarkan ya. Yang paling kecil negatif 4. Maka disebut titik balik ini minimum, berjenis minimum ya, puncaknya 1, negatif 4. Jadi kalau terbukanya ke atas, kalau A-nya lebih besar dari 0, pasti dia jenisnya minimum karena dia paling kecil ya. Karena yang paling kecil di sini tidak ada lagi, negatif 5 tidak ada di grafik. Oke, paham? Nah, sekarang persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu gimana? Persamaan sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Jadi kalian perhatikan titik puncak di sini. Kalau saya tarik garis begini ke atas dan garis ke bawah, dia akan membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Ada grafik yang ke sana ya, ke kiri yang ini, ke bawah ini, dan ada yang bagian kanan yang ke atas ini tadi. Pasti sama. Kok tahu sama, Bu? Iya, saat bayangkan di sini ada garis ya. Bayangkan di sini ada garis. Begitu kotaknya, jaraknya dari garis ini ke negatif 3 berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Itu negatif 3 y-nya. Ya, kalau saya dari garis tadi ke kanan 1, 2, 3, 4 kotak juga. Nilainya negatif 3. Nah, makanya dia ngomongnya membagi dua bagian jadi sama. Pasti sama, ya. Sisa separuh-separuh. Persamaan sumbu simetri itu selalu melihatnya dari X puncak, bagaimanapun gambarnya, ya. Maka karena X puncaknya ini 1, maka persamaan sumbu simetrinya X puncak sama dengan 1. Nah, kalau nilai balik itu beda dengan titik balik. Kalau titik itu koordinat XP, YP, kalau nilai balik itu hanya YP saja. Nilai balik itu hanya YP saja. Karena ini jenisnya minimum, berarti nilai baliknya juga berjenis minimum. Kalau nanti nilai baliknya maksimum, maka nilai titik baliknya maksimum, maka nilai baliknya maksimum. Karena lihatnya dari YP, berarti tinggal ditulis begini. Oke? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Saya punya fx sama dengan negatif 2x ditambah 8x dikurangi 10. Sama ya, cari dulu ABC-nya. Kemudian kita masukkan, saya kebetulan sudah ada di sini x-nya. X-nya 0, saya masukkan ke sini, berarti f0 sama dengan negatif 2 dikali 0 kuadrat kan 0. Berarti ini 0, 8 dikali 0, 0, dikurangi 10, berarti negatif 10. Begitu juga yang lainnya, maka dapatnya ini. Nah, sekarang koordinatnya berarti dipasangkan ya, 0, negatif 10, 1, negatif 4, dan seterusnya. Begitu, oke? Kemudian, tadi ngapain? Ya, buat bidang kartesiusnya. Ya, ingat perhatikan skalanya harus sama. Kalau kalian buat sumbu x-nya kelipatan 2 jadi 0, 2, 4, 6 boleh. Ya, tapi kalau 0 ke 2 itu 2 kotak, berarti 2 ke 4 juga 2 kotak ya.
Hati-hati, perhatikan skalanya. Gambarnya seperti ini. 0, negatif 10, X-nya 0, Y-nya negatif 10 di sini. 1, negatif 4, X-nya 1, negatif 4 di sini. 2, negatif 2 di sini. Nah, terus kemudian balik lagi ke 3, negatif 4. Nah, berarti 2, negatif 2 ini merupakan puncaknya, ya. Ingat, puncaknya itu selalu di mana grafiknya berbalik. Dari, kalau yang ini dari naik menjadi turun. Kalau yang contoh 1 tadi dari turun menjadi naik. Jadi titik baliknya, ya, atau titik puncak. Nah, kalau kalian perhatikan juga ini ya, dari ini kan puncaknya ya, ini kan puncaknya. Dari puncak ke sebelahnya itu Y-nya sama-sama negatif 4, yang ini juga negatif 4. Maka dari itu X-nya tadi saya bilang sebagai sumbu simetri, karena membagi grafiknya menjadi dua bagian yang sama. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke bentuknya. Bentuknya tadi pasti kalau fungsinya kuadrat, pasti dia berbentuk parabola, ya. Yang terbuka, nah ini terbukanya kemana? Nah ini kan begini ya, berarti terbukanya ke bawah. Betul, terbukanya ke bawah. Kenapa kok terbuka ke bawah, Bu? Karena tadi A-nya negatif 2, A-nya kurang dari 0. Jadi kalau di contoh 1 A-nya itu lebih besar dari 0, maka dia akan terbukanya ke atas. Kalau yang ini A-nya kurang dari 0, karena A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Sampai belepotan saya ngomong ya. Oke, diskriminannya kita masukkan. Diskriminannya, nah beda dengan yang tadi, bernilai negatif, ya, negatif 16 kan, bernilai negatif. Nah kalau bernilai negatif, kalau positif tadi contoh 1 itu memotong di sumbu X di 2 titik. Kalau yang ini tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Jadi kita diskriminan itu kita fokusnya di sumbu X, ya. Diskriminan itu berhubungan dengan sumbu X. Nah ini kalian kalau lihat gambarnya, grafiknya ini nggak pernah memotong di 2 titik ataupun menyinggung. Menyinggung itu bisa memotong di 1 titik, bahasa lainnya itu, ya. Ya, dia nggak pernah kena sumbu X. Jadi kalau D-nya bernilai negatif, dia tidak pernah memotong ataupun menyinggung sumbu X, pasti, ya. Mau dia terbuka ke atas, mau dia terbuka ke bawah, pasti itu. Oke. Karena dia tidak memotong atau menyinggung sumbu X, maka adakah koordinat titik potong pada sumbu X-nya? Nggak ada, di strip aja, ya. Oke. Kalau gitu koordinat titik potong pada sumbu Y-nya ada nggak? Ada dong, nggak ada hubungannya dengan diskriminan, ya. Ini sumbu Y-nya, dilihat gambarnya, oh dia memotong di sini, Bu. Ingat kalau sumbu Y itu X-nya 0, maka koordinatnya 0, negatif 10. Koordinat titik baliknya, titik balik tadi titik puncak, ya, bahasa lainnya, atau titik ekstrim. Di sini X-nya 2, Y-nya negatif 2, berarti puncaknya 2, negatif 2. Ada maksimumnya. Apa tadi maksimum? Nah, kalian lihat saat kita fokus ke sumbu Y, ya, nilai Y-nya, ya. Saat grafiknya di sini, Y-nya negatif 10. Saat saya tarik di sini, nilai Y-nya negatif 8. Semakin ke atas, semakin besar nilainya, negatif 6, negatif 4, negatif 2. Paling besar di sini. Nah kan soalnya kalau ke bawah lagi, ini kembali lagi negatif 4, turun lagi. Ini negatif 6, negatif 8, ya. Maka puncak ini berjenis maksimum. Jadi kesimpulannya kalau A-nya kurang dari 0 atau grafiknya menghadap ke bawah, koordinat titik baliknya, titik puncaknya itu berjenis maksimum. Ya, saya ulangi. Kalau kayak contoh 1, A-nya lebih besar dari 0, dia menghadapnya ke atas, maka puncaknya jenisnya minimum. Jenis puncaknya minimum. Kalau A-nya kurang dari 0 seperti ini, menghadapnya ke bawah, jenis puncaknya maksimum.
karena nilai Y-nya pasti paling tinggi pada grafik. Begitu. Nah, persamaan sumbu simetri, ingat persamaan sumbu simetri itu dilihat dari X puncak ya. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, saya tarik garis begini dan tarik garis begini, ini ke atas dan ke bawah lurus, aduh harusnya lurus ya, anggap aja lurus lah. Nah, dia akan membagi grafiknya menjadi dua bagian yang sama, ini dengan yang kok kecoret, dengan yang ini, aduh saya lupa ngeklik double ya. Jadi grafiknya ada dua ya, terbuka yang kiri, bagian kiri dan bagian kanan. Oke, begitu ya. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah, ingat lihatnya dari X puncak sama dengan 2. Nah, nilai balik. Ingat kalau nilai itu beda dengan titik. Nilai itu lihatnya dari Y puncak. Ini tadi jenisnya maksimum, maka nilai baliknya juga maksimum. Lihatnya dari Y puncak, berarti Y puncaknya negatif 2, maka ini juga negatif 2. Oke, begitu? Bisa ya? Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Ya, contoh ketiga, fx sama dengan negatif setengah x kuadrat ditambah 4x dikurangi 8. Sama ya, ABC-nya dicari dulu. Terus kebetulan di sini sudah disediakan 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dimasukkan ke sini ya. Jadi kalau ini 2-nya dikuadratkan dulu, berarti 2 kuadrat 4 baru dikalikan negatif setengah, begitu. Nah, didapat seperti ini. Oke, kalau sudah koordinatnya, nah 2 negatif 2, 3, negatif setengah, dan seterusnya. Kemudian gambar di bidang kartesius. Karena ini ada negatif setengahnya, jadi usahakan 0 ke 1 itu pakai 2 kotak, 4 kotak, kayak begitu ya, yang genap. Jadi kalau membaginya biar gampang. Nah, gambarnya seperti ini nak. Oke, ini grafiknya. Ingat ini terbukanya kemana? Ke bawah. Kenapa? Karena A-nya negatif setengah. A-nya kurang dari 0. Ya, kalau terbuka ke atas berarti A-nya harus lebih besar dari 0. Oke, titik puncaknya yang ini ya, titik baliknya itu tadi. Oke, nah sekarang ini grafik fungsinya berbentuk parabola. Tadi kita udah bilang ya, terbukanya ke bawah karena A-nya kurang dari 0. Nah, sekarang diskriminannya kita cari. Dimasukkan B kuadrat min 4AC-nya. Nah, dapatnya 0. Dia bernilai 0. Kalau dia bernilai 0, tadi contoh pertama dia bernilai positif, maka menyebabkan parabolanya memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau D-nya bernilai negatif, contoh kedua itu, maka dia tidak pernah memotong ataupun menyinggung sumbu X. Nah, kalau yang 0, parabolanya menyinggung. Jadi yang ini, titik puncaknya ini, pasti berada di sumbu X. Itu namanya menyinggung atau memotong di satu titik. Ya, menyinggung pada menyinggung sumbu X. Ya. Jadi kalau D-nya 0, menyinggung sumbu X. Oke, kalau menyinggung sumbu X, tadi kan menyinggung atau memotong di satu titik. Maka koordinat titik potong pada sumbu X itu ya saat di titik puncak ini. Berarti berapa? X-nya 4, Y-nya 0. Berarti 4,0 ya. Jadi sumbu X nilai Y-nya itu sama dengan 0. Sudah pasti ya. Nah, koordinat titik potong pada sumbu Y yang ini kan. Nah, X-nya 0, Y-nya negatif 8. Oke. Koordinat titik baliknya sama di sini, berarti 4,0. Nah, kalau ingat tadi ya, kalau terbukanya ke bawah, berarti puncaknya ini nilai Y-nya paling besar. Maka dia ngomongnya maksimum. Maksimum itu paling besar. Kalau dia terbukanya ke atas, maka Y-nya paling kecil, minimum. Ya, oke. Sumbu simetrinya dilihat dari X puncak, berarti dapatnya 4. Ini X puncaknya ya. Nilai baliknya ini maksimum, berarti nilai balik maksimum saat dilihat Y puncaknya.
Nah, beres deh. Oke? Bisa? Oke. Jadi, sekarang kita bisa menyimpulkan ya, grafiknya akan terbuka ke bawah kalau A-nya kurang dari 0, akan terbuka ke atas kalau A-nya lebih besar dari 0. Ya. Koordinat titik baliknya akan maksimum saat A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0, dia minimum. Persamaan sumbu simetri itu lihatnya dari X puncak, kalau nilai balik itu lihatnya dari Y puncak. Begitu? Iya, sip. Dan kita masuk ke contoh yang keempat itu, nah saya punya yang ini. Contoh yang keempat, seperti biasa cari dulu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Yang ini tidak diminta untuk menggambar, perintahnya bukan itu ya. Yang ini perintahnya adalah mencari, yang pertama kalian disuruh mencari koordinat titik potong pada sumbu X tanpa menggambar. Jadi nanti ada soal yang tanpa kalian menggambar, kalian disuruh mencari titik puncak, sumbu simetri, persamaan sumbu simetri, nilai balik, nilai ekstrim, begitu ya. Nah, kalau kalian disuruh mencari koordinat titik potong pada sumbu X, maka kalian harus buat Y-nya sama dengan 0. Nah, saat Y-nya sama dengan 0, maka dimasukkan di sini kan Y sama dengan Fx, berarti Fx ini gantilah jadi 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, tetap. Nah, kalau sudah 0, maka difaktorkan. Dapat X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan negatif 1. Tadi Y-nya 0, berarti tinggal dipasangkan 3,0 negatif 1,0. Ya, dapatlah titik potongnya. Ya, ingat, tidak semua punya titik potong pada sumbu X, tergantung diskriminannya. Jadi, kalau mau tahu dia punya titik potong pada sumbu X, cari dulu diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0 atau positif, maka dia akan ada dua titik seperti ini. Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia hanya ada satu titik koordinat. Kalau diskriminannya negatif, dia tidak memiliki titik potong pada sumbu X. Oke, dicatat sendiri ya. Nah, kalau yang ditanyakan koordinat titik potong pada sumbu Y, maka kalian buat X-nya sama dengan 0. Sudah pasti itu nanti ya. Maka tinggal diubah F0. Jadinya seperti ini. F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Batuk saya. Maka F0-nya sama dengan negatif 3. X-nya tadi 0 ya, ini kan X-nya sama dengan 0, Y-nya dapat negatif 3, maka 0, negatif 3. Kalau ini mau bagaimanapun diskriminannya pasti ada titik potong pada sumbu Y. Ya. Oke. Bisa ya? Nah, sekarang masih contoh, tapi kalau yang ditanyakan adalah titik balik puncaknya ya. Ingat nama lainnya titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Berarti tinggal dibuat seperti ini ya. Nah, ini rumusnya. X puncak rumusnya adalah negatif B per 2A. Jadi B-nya tadi negatif 2, negatif ini tinggal dimasukkan, dapat X puncaknya. YP-nya rumusnya diskriminan per negatif 4A. Diskriminannya B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, dapat deh. Bisa? Bisa. Bu, bisakah YP-nya ini tidak pakai rumus ini? Boleh. Caranya adalah cari dulu X puncaknya, dapat 1, masukkan ke sini. F1 sama dengan, berarti 1 kuadrat itu 1 dikurangi 2 kali 1. 1 kurangi 2 negatif 1 ya. Negatif 1 dikurangi 3 negatif 4. Nah, sama dong ya. Jadi bisa Y puncak itu bisa pakai rumus ini, bisa dicari dari X puncak dimasukkan ke rumus fungsinya. Oke? Nah, kalau persamaan sumbu simetri, kalau yang ditanyakan persamaan sumbu simetri aja, tinggal cari pakai rumus ini. Yang dicari cukup X puncaknya, min B per 2A. Kalau dicarinya nilai balik atau nilai ekstrim, cukup cari pakai rumus Y puncak. Ya, oke, bisa? Jadi kalau yang ditanyakan hanya persamaan sumbu simetri, nggak usah buat yang ini.
Ini nggak usah semua, cukup buat yang main paper 2A. Ya, cukup yang ditanyakan. Oke? Bisa ya? Sekian dulu videonya, sudah cukup panjang sepertinya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas yang ada di RBK. Tuhan memberkati.